Mari kita lanjutkan materi kita. Tadi kita membahas yang berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu. Adapun selanjutnya, tadi sunnah wudu, ana ulangi, yaitu ada 10 yang disebutkan di kitab ini. Yang pertama siwak, yang kedua membasuh telapak tangan 3 kali, yang ketiga menggabungkan antara kumur-kumur dan juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, yang keempat bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan juga di dalam membasuh air atau memasukkan air ke dalam hidung, yaitu bersungguh-sungguh benar-benar memasukkannya dengan keras, ya. Yang kelima mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang keenam yaitu tadi memijit, ya, memijit tangan tadi. Yang ketujuh 3 kali, ya. Jadi yang dilakukan 3 kali dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Yang kedelapan tartib, yang kesembilan tadi doa, dan yang ke-10 yang terakhir tadi disebutkan dalam sunnah-sunnah wudu yaitu salat 2 rakaat setelah wudu atau salat sunnah wudu. Sekarang selanjutnya nawaqiduhu. Apa nawaqid? Pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu yaitu pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari 2 jalan. Ya, apa yang keluar dari 2 jalan. Apa maksudnya 2 jalan ini? Yaitu al-qubul wad dubur. Ya, qubul yang depan, dubur yang di belakang. Ya. Apa aja? Min baulin aw ghaitin aw rih. Ya. Baik kencing, baik kotoran ataupun rih. Rih itu adalah angin atau maaf ya, kentut, ya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian datang dari ghaid. Apa sih ghaid? Ghaid yaitu al-makan al-munkhafid anil ard, yaitu tempat yang di bawah, ya, tempat bumi yang di bawah. Itu maksudnya apa sih? Ya, kalau orang zaman dulu ketika mau qadal hajah, dia nyari tempat yang bawah yang mana tidak kelihatan. Pahamnya sini ya? Jadi itu dijadikan sebagai kinayah tentang qadaul hajah. Ya. Maka ghaid ini asalnya adalah tempat yang di bawah, ya, bumi yang di bawah. Ya, yang mana ketika seorang qadal hajah tidak kelihatan. Ya, kalau dulu kan belum ada WC. Pahamnya sini ya. Jadi nyari tempat yang bawah, itu namanya ghaid. Nah, itu sebagai kinayah tentang qadal hajah. Au jahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian datang dari ghaid, ya, atau kalian datang setelah qadal hajah. Maka qadal hajah termasuk apa? Membatalkan wudu, ya. Selanjutnya, waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Ya. Tidak diterima salatnya salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi, salat itu tidak akan diterima sampai sah wudunya, sampai dia berwudu. Kalau ada orang yang salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah. Kalau ada seseorang salat, ya kan, lalu dia lupa tadi salat itu belum berwudu, maka dia ulangi lagi. Ya, ketika dia ingat, ulangi lagi, dia berwudu dulu, setelah itu salat. Ulangi, ya. Karena tidak sah. Faqala rajulun min Hadramut. Berkata seorang dari Hadramut, ya, kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, fusaun aw durat. Apa fusaun aw durat? Ya, dua-duanya, maaf ya, dua-duanya namanya kentut. Kalau fusa itu
yaitu kentutnya tidak terdengar. Karodurat, dari namanya aja berarti apa? Berarti terdengar, ya. Yaitu hadas ini contohnya adalah fusa atau kentut, ya, baik fusa ataupun durat, ya. Berarti apa maksudnya? Ini adalah hadas dan ini membatalkan wudu. Paham sini, ya? Jadi kentut ini membatalkan wudu. Yang pertama tadi qadul hajah, kotoran membatalkan wudu. Yang ini kentut membatalkan wudu. Kama yanqudu khurujul madhi wal wadi. Sebagaimana yaitu bisa membatalkan wudu juga apa? Al-madhi dan juga wadi. Apa al-madhi? Apa al-madhi? Ada al-madhi, ada al-wadi. Ya. Kalau al-madhi ini itu cairan yang lengket yang mana sebelum atau ketika syahwat, ya kan? Ya. Dia tipis, ya, lengket, tipis dan keluar ketika syahwat, ya, atau di dalam muqaddimah, ya, muqaddimah syahwat di awal-awal, ya. Adapun wadi yaitu cairan yang kental dan keluar setelah kencing. Nah, ya, cairan putih keluar setelah kencing, nah itu namanya wadi. Ya. Ya. Jadi yang keluar itu ada 3, ya, ada madhi, ada wadi, ada mani. Adapun di sini berarti menunjukkan kalau mani itu tidak najis, ya. Yang bisa mengeluarkan atau bisa membatalkan wudu yaitu al-madhi dan juga al-wadi. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, al-mani wal wadi wal madhi. Ya. Ada 3 yang keluar ini al-mani. Al-mani sudah kita ketahui yaitu apa? Cairan yang kental yang keluar ketika syahwat. Adapun kalau madhi ini muqaddimahnya, kalau adapun wadi yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Kata Ibnu Abbas apa? Ammal mani fa huwa alladhi minhul ghuslu. Adapun mani yang mana bukan wajib wudu, akan tapi wajibnya apa? Mandi. Kalau keluar mani wajibnya mandi. Ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi, faqala, maka Nabi SAW bersabda, igsil dzakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Nabi apa? Basuhlah kemaluanmu dan juga basuhlah sekitar kemaluanmu dan berwudu'lah kamu sebagaimana wudu'mu untuk salat. Jadi maksudnya apa? Kalau madhi dan wadi di sini dibasuh saja. Setelah itu apa? Wudu. Pahamnya sini, ya? Adapun kalau keluar mani maka tidak cukup wudu, harus apa? Mandi. Berarti baik mani, madhi ataupun wadi semuanya sama-sama apa? Membatalkan wudu, ya. Ya. Tadi yang keluar dari 2 lubangnya, qubul dan dubur, itu membatalkan wudu, ya. Nah. Ya. Selanjutnya yang kedua, ini kan tadi yang pertama yang keluar dari dua jalan, ya kan? Apa aja? Dari depan dan juga dari belakang, dari kubul dan dubur. Tadi disebutkan apa aja yang keluar, ya kan? Dari ghaid, tadi rih, atau misalkan kentut, ataupun tadi mani, madhi dan juga wadi. Itu semuanya membatalkan wudu. Yang kedua, membatalkan wudu ini adalah an-naumul mustaghriq, tidur. Nah, para ulama ini khilaf ya tentang tidur ini. Apakah tidur yang membatalkan wudu itu tidur terlentang? Apakah tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang begini dan begitu? Dan di sini ulama ini, ya, yang memegang kitab ini yaitu Syekh Abdul Azim, dia menguatkan pendapat tidur yang dimaksud membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang lelap. Tidur yang lelap sehingga hilang kesadaran, ya. Ini yang membatalkan wudu. Maksudnya apa?
berarti kalau tidurnya enggak lelap berarti apa? Tidak membatalkan wudu. Ini maksudnya. Ya. Alladzi la yabqa ma'ahu idrak, yang mana dia tidak paham sama sekali, yaitu dia tidak sadar sama sekali bahasa kitanya, ya. Sawa'an kana sumakinan maq'adatuhu minal ardi Allah, sama saja ya, dia duduknya bersimpu di atas tanah yaitu ya ataupun tidak. Yaitu yang penting tidurnya lelap apa enggak. Kalau tidurnya lelap membatalkan wudu. Ini pendapat dari ini ya. Li hadits Safwan bin Assal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, di sini. Jadi dari hadis Safwan bin Assal bahwa Nabi SAW bagaimana? Nabi SAW memerintahkan kita ketika kita safar. Nah, ketika kita safar, ya, kalau safar yaitu memakai sepatu boleh berapa lama tuh memakai sepatunya? Tidak dibuka-buka. Nah, boleh tiga hari. Nah, sepatunya ini namanya apa? Khuf. Khuf itu apa sih? Sepatu yang sampai mata kaki, bukan sepatu ini ya yang kelihatan mata kaki, itu tidak disebut khuf ya. Jadi kalau misalkan pengen ya sholat itu misalkan sepatunya tidak dibuka, maka di antara syaratnya memakai khuf, yaitu sepatu yang mana mata kakinya tertutup. Yang kedua syaratnya adalah ketika sebelum memasukkan kakinya ke dalam sepatu tersebut, dia dalam keadaan sudah suci. Maksudnya apa? Yaitu kalau misalkan dia batal mau berwudu, maka dia berwudu seperti wudu biasa, lalu ketika sepatunya itu cukup diusap nantinya. Nah, ya. Itu diantara sunnah, ya. Adapun di kita rata-rata sholat membuka sepatu ya, membuka sendal ya kan, seperti kita nih. Kalau zaman Nabi tidak ya, sholat pakai sendalnya, sholat pakai sepatunya seperti itu. Sunnah enggak sholat pakai sendal sepatu? Ya sunnah. Kalau mau dilakukan ya boleh-boleh saja kan, tapi jangan di masjid ya kan. Ya bisa dengan sholat sunnah di rumah ya kan, pakai sendal yang mana sendalnya bersih ya kan. Boleh-boleh saja. Akan tapi kalau di masjid ya jangan, karena kan nanti kotor. Ya. Kalau zaman Nabi ya masjidnya enggak seperti ini. Ya. Yaitu di sini karena Rasulullah SAW ya'muruna, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami ketika kami safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin aw layalihinna atau walayalihinna, bahwa Nabi SAW menyuruh kami agar jangan membuka sepatu-sepatu kami selama berapa lama? Selama 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau safar ya, apalagi zaman dahulu safar itu ya kan bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ya kan, jauh dan lama, capek dan seterusnya. Nah, maka boleh tidak membuka sepatu tadi khuf ya, sepatunya selama 3 hari 3 malam. Yaitu cara berwudunya gimana? Kalau misalkan batal, maka ya wudu seperti wudu biasa kan, tapi ketika membasuh sepatu maka cukup diusap atas sepatunya seperti itu ya. Lalu kata Nabi apa? Illa min janabah, kecuali karena janabah. Ya, berarti janabah ini apa? Dia membatalkan wudu. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tapi dikarenakan ghaid. Ghaid tadi qadul hajah wa baulin wa naumin, dan juga baul yaitu kencing, tadi baul dan kencing membatalkan wudu, dan juga apa? Wa naumin, dan juga karena tidur. Apa maksudnya di sini? Nabi SAW menyebutkan hal-hal yang bisa membatalkan wudu adalah apa? Tadi ghaid, qadul hajah, yang buang kotoran. Yang kedua baul, kencing. Dan juga Nabi SAW menyebutkan apa? Tidur. Paham ya sini ya? Jadi Nabi SAW samakan tidur dengan
qadul hajat dan juga kencing. Berarti apa? Tidur ini membatalkan wudu. Itu maksudnya. Fasawan Nabi SAW bainan naumi wal bawl ghaid. Nabi SAW samakan antara tidur, qadul hajat dan juga kencing tadi. Yang menunjukkan bahwa tidur juga termasuk membatalkan wudu. Ya. Wa Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-ain wika'us sah faman nama falyatawadda. Ya. Bahwa Nabi Ali radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda al-ain wika'us sah. Mata itu penjaga sah, penjaga dubur. Ya. Faman nama falyatawadda. Maka siapa yang tidur maka hendaknya dia wudu. Maksudnya apa? Ketika seorang tidur maka maaf ya, duburnya enggak tahu nih keluar angin apa enggak. Paham ya sini ya? Maka ketika tidur hendaknya berwudu. Nah, karena yang menjadi pengikat itu apa? Matanya. Kalau matanya bangun, sadar, ya kita bisa menahan, ya kan? Adapun ketika tidur maka kita enggak tahu, ya. Ya. Yang ketiga, zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Hilangnya akal. Hilangnya akal karena apa? Hilangnya akal dikarenakan mabuk, ya, ataupun sakit. Ya, sakit, hilang akal, misalkan ya, misalkan pingsan, koma dan seterusnya, ya. Ya. Mabuk, ya. Kenapa di sini hilangnya akal termasuk membatalkan wudu? Tidur saja tadi membatalkan wudu, apalagi hilang akal. Paham ya sini ya? Li'anna dhuhul 'inda hadhil asbab ablaghu minan naum. Karena hilangnya akal itu lebih parah lagi daripada tidur. Jika tidur saja membatalkan wudu, maka hilangnya akal juga membatalkan wudu. Itu maksudnya. Yang keempat, masul farj min ghairi ha'il. Ya. Idza kana bisyahwah. Nah, di sini disebutkan masul farj. Maaf ya, memegang kemaluan. Memegang kemaluan tanpa ada penghalang. Ya. Maka memegang kemaluan tanpa adanya penghalang ini juga apa? Ini membatalkan wudu. Kalau di sini disebutkan bisyahwah dan syahwah. Ya. Cuma saya enggak paham ya. Kalau saya tidak mengikuti pendapat bisyahwah ini. Kenapa? Karena dalilnya tidak ada penjelasan tentang syahwah. Ya. Jadi saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa pokoknya menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang. Maksudnya apa? Secara langsung. Ya, menyentuh kemaluan secara langsung itu membatalkan wudu. Karena Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Maka dari sini kita ketahui bahwa ya, memegang kemaluan termasuk apa? Termasuk membatalkan wudu. Tanpa ha'il ya, tanpa apa? Tanpa penghalang, yaitu langsung. Selanjutnya, yang kelima, aklul lahmil ibil. Memakan daging apa ibil? Onta, memakan daging onta. Ada khilaf di antara ulama juga, ya kan? Tentang makan daging onta ini, apakah membatalkan wudu atau enggak? Dan hadis Nabi sebagai penentu, ya enggak? Ketika ada khilaf di antara para ulama, ketika ada khilaf di antara siapapun juga, maka yang menjadi penengah, yang menjadi penentu adalah apa? Qaul Allah dan qaul Ar-Rasul. Paham sini ya? Maka bagaimana Nabi SAW terhadap daging onta ini? Maka Al-Barra bin Azib mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tawaddu'u min luhumil ibil." Apa tawaddu'u? Berwudulah kalian dikarenakan daging onta.
Atau secara bebasnya, berwudulah kalian dikarenakan kalian makan daging onta. Di sini ada perintah untuk berwudu, ya enggak? Berarti harus berwudu, dan ini menunjukkan bahwa memakan daging onta ini membatalkan wudu. Ya. Apalagi di dalam hadis tersebut tadi disebutkan tawaddu'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian dikarenakan makan daging onta, wala tawaddu'u min luhumil ghanam. Akan tapi kalau makan daging kambing maka enggak usah berwudu. Karena makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, jelas sekali ini. Dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa memakan daging onta itu bisa membatalkan wudu. Ya. Nah, dan dalil yang selanjutnya yang kedua yang menegaskan, ya, karena ada khilaf di antara para ulama, ya kan? Maka di sini ditegaskan dengan satu dalil lagi yang menegaskan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar, karena Nabi SAW yang mengatakannya. Lihat, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah bahwa anna rajulan salan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atawadda min lahmil ghanam, atawadda min lahmil ghanam, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu dikarenakan aku makan daging ghanam, daging kambing? Ketika aku makan daging kambing, apakah harus berwudu? Kata Nabi, baqala in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau berwudu, kalau kamu enggak mau, ya enggak apa-apa. Ya, kalau kamu mau berwudu ya silakan, kalau enggak mau berwudu juga silakan. Kenapa? Karena makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ini maksudnya, ya. Faqala, maka orang ini dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertanyaan yang lainnya. Atawaddu min lahmil ibil. Ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu dikarenakan makan daging onta? Maka Nabi mengatakan, qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Iya. Ditegaskan lagi, tawaddu min lahmil ibil. Ya, berwudulah kamu dikarenakan kamu makan daging onta. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa memakan daging onta berbeda dengan makan daging yang lainnya. Ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa makan daging onta adalah membatalkan wudu. Kata siapa? Bukan kata saya, akan tapi ini jelas dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sampai di sini ya, Anda ulangi, ya kan? Pembatal wudu ini yang pertama yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Apa saja? Yaitu kotoran, kencing, ya kan, madi, wadi, dan juga mani, ya, dan juga kentut, dan ya hal-hal itu maka semuanya membatalkan wudu. Yang kedua, tidur adalah tidur yang lelap, yang sampai tidak sadarkan diri. Nah, itu yang membatalkan wudu. Yang ketiga yaitu hilangnya akal, dan yang keempat adalah memegang kemaluan tanpa ada satar, tanpa ada penghalang, yaitu secara langsung. Dan yang kelima tadi memakan daging unta. Ya. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Yang pertama, apabila membasuh lebih dari 3 kali dengan sengaja, apakah jatuh sampai haram atau makruh? Ya, ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita tinggalkan. Ya. Kalau dengan sengaja, kalau enggak sengaja, ya namanya enggak sengaja, lupa, ya. Adapun yang sunnahnya dari Rasulullah sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Adapun 4 kali, maka tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita tinggalkan. Sebagaimana salat, ya kan? Ya, salat Isya tadi berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau tambahkan 5 rakaat, maka bagaimana? Ya. Ya. Kalau sengaja, maka salatnya tidak sah. Maka yang berwudu seperti ini hendaknya ditinggalkan. Ya. Ya.
Karena hukumnya antara dua hal itu. Ya minimal makruh, kalau enggak makruh ya bisa haram, ya. Jadi bukan sunnah, bukan wajib lagi, bukan mubah lagi. Akan tapi hukumnya di antara dua ini. Kalau enggak makruh ya haram. Karena apa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah, tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, menyentuh istri apakah membatalkan wudu? Nah, menyentuh istri, nah, ya, atau menyentuh wanita apakah membatalkan wudu? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau menyentuh istri mungkin enggak ya, yaitu perempuan ajnabi, ya. Menyentuh perempuan ya ajnabi apakah membatalkan wudu? Ada khilaf di antara para ulama. Karena di antara dalilnya seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan apa? Bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Menyentuh wanita ajnabi, ya, yaitu bukan istri. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini sebenarnya ada khilaf di antara ahli tafsir, ya, para ulama tafsir. Apakah menyentuh ini menyentuh wanita, menyentuh secara aslinya menyentuh? Ya enggak? Kalau aslinya menyentuh berarti apa? Kalau menyentuh wanita berarti apa? Membatalkan wudu. Akan tapi sebagian yang lain mengatakan apa? Bahwa tafsiran aula mastumun nisa di sini bukan menyentuh. Akan tapi apa? Maaf ya, tafsirannya jima. Paham sini ya? Karena Al-Qur'an itu bahasa yang bagus, ya kan? Tidak mungkin sebutkan jima di dalam Al-Qur'an. Paham sini ya? Yaitu dan kinayah, la mastumun nisa. Dan ini wallahu a'lam lebih kuat pendapatnya. Kenapa? Karena secara bahasa menyentuh itu lamasa, lam mim sin. Sedangkan dalam Al-Qur'an lamasa, la-nya ada dua, ya kan? Lamastumun nisa. Dan ini berarti bukan hanya menyentuh, yaitu lebih dari menyentuh. Wallahu a'lam. Saya berpendapat dengan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwa maksud aula mastumun nisa dalam Al-Qur'an ini adalah apa? Yaitu jima, bukan menyentuh. Adapun menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, yang ajnabi, ya haram, akan tapi tidak membatalkan wudu. Paham ya di sini ya? Nah, apakah wudu dalam keadaan tidak pakai baju? Hukumnya apa? Ya, wallahu a'lam, ya. Saya kurang paham. Ya, karena Nabi SAW ketika berwudu berarti apa? Para sahabat melihatnya. Ketika para sahabat melihatnya berarti apa? Nabi SAW pakai pakaian. Ya, paham ya sini ya? Adapun kalau misalkan wudu sambil telanjang kan di kita ada hammam, ya kan? Di dalam hammam, ya enggak? Nah, atau dalam WC, ya. Maka bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa, ya. Adapun sunnahnya ya hendaknya pakai baju, ya. Kalau saya ya wallahu a'lam, ya. Itu lebih aman. Yang kedua, apakah boleh wudu di kamar mandi atau WC? Maka jawabannya apa? Boleh. Ya. Wudu di kamar mandi atau WC, jawabannya apa? Boleh. Ya. Yang ketiga, urutan salat sunnah sebelum salat wajib apakah? Yang pertama salat sunnah qabliyah dulu, salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Sunnah masjid maksudnya salat sunnah tahiyatul masjid dulu, atau salat sunnah wudu dulu. Ya. Ya, ini bebas. Ya. Salat yang mana dulu silahkan. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau salat qabliyah atau misalkan sudah azan selesai, berarti ada salat qabliyah. Ya. Ketika kita niat salat qabliyah langsung, dan itu juga bisa diniatkan untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid intinya apa? Salat yaitu ketika masuk masjid, ya enggak? Bisa sambil dengan apa? Niat salat apa? Salat tadi salat sunnah wudu ataupun salat qabliyah. Paham ya sini ya?
Nah, adapun yang mana dulu ya sebenarnya silakan saja karena tidak ditentukan oleh syariat kita. Paham ya di sini ya? Ada lagi yang lainnya silakan. Ya silakan. Terkena kotoran cicak. Cicak ini pembahasannya bukan pembatal wudu. Ya. Walaupun misalkan yang najis, misalkan apa yang najis? Yang najis apa? Hah? Apa yang najis? Misalkan kotoran manusia, ya kan? Maka kalau misalkan seorang terkena kotoran manusia atau kotoran misalkan sesuatu yang najis, misalkan kotoran apa? Hewan babi dan seterusnya, maka apa? Wudu kita tidak batal. Paham di sini ya? Karena pembahasannya ini najis. Paham di sini ya? Karena pembahasan kita wudu. Wudunya tidak batal. Yang pertama. Yang kedua tadi, adapun cicak, wallahu a'lam. Ya, saya berpendapat bahwa cicak ini termasuk hewan yang selalu bersama kita dan tidak menjadikan sebagai apa? Sesuatu yang najis. Wallahu a'lam. Sebagaimana kucing. Ya, yang mana Nabi SAW mengatakan apa? Innahu minat tawwafina wat tawwafat. Karena kucing itu adalah hewan yang selalu bersama dengan kalian, yaitu tidak najis. Paham di sana ya? Yang lainnya silahkan. Ya, kalau misalkan sholat, terus tadi tidur, yang mana tidurnya tidak sampai lelah, maka berarti apa? Boleh sholatnya, sah sholat, ya enggak? Kalau sampai tidurnya terlelap berarti apa? Membatalkan wudu, berarti sholatnya juga batal. Misalkan kalau misalkan sholatnya lama, kan sholat lama itu biasanya apa? Sholat taraweh, ya enggak? Nah, taraweh lama tuh, apalagi duduk, ya kan? Orang sudah berdiri, dia duduk terus. Nah, itu berarti apa? Nah, lelah, ya kan? Bisa batal wudunya, berarti apa? Wudu lagi. Setelah itu salat lagi. Ya. Adapun salat biasa maka biasanya ini sebentar dan tidak terlalu ini ya. Nah, biasanya tidak sampai terlelap ya tidurnya. Ya? Cukup? Yang lainnya silakan. Ya, silakan. Apa tadi? Madi. Nah, kan iya, betul. Di sini sebutkan dan juga sudah kita sampaikan di pembahasan tentang sesuatu najis, ya kan? Nah, di sini juga disebutkan juga yaitu tadi tentang madi dan juga wadi, apa kata Nabi? Igsil dzakaraka wa au madzakiraka. Yaitu disuruh apa? Untuk dicuci kemaluannya dan juga sekitar kemaluannya. Menunjukkan apa? Hal ini najis, disuruh suci. Paham ya ya? Nah, berarti kalau misalnya ada madinya, ada wadinya, ya harus kita ya apa misalnya cuci, basuh dengan air. Paham misalnya ya? Nah, berbeda dengan mani. Ya, kalau mani, Allah alam pendapat yang kuat yaitu mani itu tidak najis. Ya. Sudah? Ada yang lainnya? Silakan. Cukup? Kalau cukup, kita akhiri dan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.